warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heronisa dengan nomor induk mahasiswa 21104080075, mahasiswa sarjana Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dari kelas C semester 4. Di sini saya akan menjalankan atau memenuhi tugas akidah akhlak sebagai UTS pada mata kuliah akidah akhlak MISD untuk kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah dengan tema akhlak terpuji. Berikut merupakan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Kalau ibu bilang bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak ibu jawab, alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Gitu ya. Ibu ulangi sekali lagi. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Pinter. Oke, jadi hari ini ibu akan mengajak teman-teman semua, anak-anak ibu, untuk belajar tentang mata pelajaran akidah akhlak. Jadi materi kita yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah akhlak terpuji. Ada yang tahu nggak akhlak terpuji itu apa? Belum tahu? Oke, kalau belum tahu kita nanti belajar bareng ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa membaca doa sebelum belajar. Ayo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, kita sudah membaca doa sebelum belajar. Semoga apa yang kita pelajari di hari ini bisa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita masuk pembelajarannya ya. Oke, tadi ibu sudah memperkenalkan tentang akhlak terpuji. Ada yang tahu nggak akhlak terpuji itu apa? Oke, jadi akhlak terpuji itu adalah akhlak-akhlak atau sifat-sifat yang baik yang dimiliki oleh manusia, gitu ya. Kita akan belajar mengenai akhlak terpuji yang akan kita pelajari ke dalam 4 materi. Yang pertama, kita akan belajar tentang berterima kasih. Apa itu terima kasih? Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang rendah hati. Kemudian kita akan belajar tentang adab bersin dan adab menguap. Oke, kita masuk kepada materi kita yang pertama, yaitu berterima kasih. Jadi, anak-anak ibu tahu nggak gimana cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya benar, mensyukur nikmat Allah itu merupakan ucapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cara-cara kita berterima kasih kepada Allah itu ada 4 cara. Yang pertama, mengucapkan kalimat tahmid. Bagaimana kalimat tahmid? Alhamdulillah, panjangnya adalah alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua adalah dengan mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan nikmat Allah untuk hal-hal yang baik. Jadi kalau anak-anak ibu alhamdulillah dikasih mata, maka lihatlah pemandangan yang baik-baik, jangan yang jelek-jelek. Kemudian yang keempat, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah? Yaitu dengan berbagi kebahagiaan kepada sesama. Jadi kalau anak-anak ibu punya rezeki, bagi-bagi dengan temannya. Kalau punya makanan, bagi-bagi dengan temannya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Materi mengenai sikap tawadu atau rendah hati ya. Oke, kita masuk kepada materi rendah hati ya. Contoh, ibu punya contoh nih. Fatimah adalah anak orang kaya, rumahnya besar, dia punya mobil, tapi dia selalu pakai motor pergi ke sekolah, diantar sama ayahnya, atau kadang-kadang dia pergi ke sekolah menggunakan sepeda bersama teman-temannya. Nah, itu merupakan contoh dari tawadu. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, anak-anak ibu harus menerapkan 4 sikap tawadu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah dengan tidak meremehkan orang lain. Jadi kalau anak-anak ibu punya keahlian khusus, ada yang pintar menggambar misalnya, jangan sampai kalian yang pintar menggambar ini mengejek temannya yang tidak bisa menggambar, itu tidak boleh. Kemudian yang kedua adalah tidak suka pamer. Jadi barang siapa anak-anak ibu suka pamer, maka dia merupakan bagian dari setan. Kemudian yang kedua adalah mau mendengarkan nasihat. Jadi kalau misalkan ibu memberitahu kalian untuk jangan buang sampah sembarangan, jangan berisik dalam kelas, kan harus patuh. Kenapa? Karena itu merupakan bagian dari rendah hati, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah melakukan sendiri.
Kemudian yang keempat adalah melakukan sendiri perbuatan yang bisa dilakukan tanpa menyuruh orang lain. Jadi anak-anak ibu, kalau anak-anak ibu tuh butuh bantuan, boleh meminta tolong, tapi usahakan terlebih dahulu, kemudian baru minta tolong dengan teman-temannya, begitu ya. Oke, kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu tentang adab bersin. Oke, siapa di sini yang suka bersin? Ya, nggak apa-apa, bersin itu sehat. Tapi kalau misalkan bersin, anak-anak ibu harus memiliki adab. Bagaimana sih adabnya? Ya, kita belajar bersama ya. Jadi kalau anak-anak ibu bersin itu harus mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sambil tangannya menutup seperti ini ya, atau seperti ini. Nah, kemudian memalingkan muka ke arah kiri sambil mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin gitu. Nah, nanti teman-teman yang mendengar anak-anak ibu tadi bersin mengucapkan yarhamukallah bagi laki-laki yang bersin, atau mengucapkan yarhamukillah bagi perempuan jika yang bersin adalah perempuan. Kemudian setelah dijawab oleh orang tersebut, maka orang yang bersin harus mengucapkan yahdikumullahu wa yuslih balakum, begitu ya. Oke, kita masuk kepada materi mengenai adab menguap. Siapa di sini anak-anak ibu yang suka ngantuk? Iya, ngantuk itu nggak apa-apa, ngantuk itu wajar. Tetapi ketika ngantuk ada adab-adab yang harus anak-anak ibu perhatikan. Bagaimana sih ibu cara menguap yang benar? Jadi cara yang menguap yang benar adalah ketika anak-anak ibu itu menguap, yang pertama anak-anak ibu harus menahan mulut sebisa mungkin agar terbuka, tidak terlalu lebar. Kemudian yang kedua, menutup mulut dengan punggung tangan kiri seperti ini ya. Jadi kalau menguap jangan terlalu gede dan jangan tidak ditutup. Dan yang ketiga adalah tidak mengeluarkan suara. Jadi anak-anak ibu kalau misalkan menguap tuh jangan sampai mengeluarkan suara gitu. Oke, anak-anak ibu semua, karena waktu pembelajaran kita sudah selesai, maka kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Kalau begitu sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.